هم خير من خلق الإله ومن ضرى كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى من أوصل كتب السماء إلى البشر Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, rahmat yang dikaruniakan dan diberikan kepada kita. Hingga malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Sholawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak malam hari ini kita bersama-sama mengkaji tentang amalan-amalan sunnah ya dalam sehari semalam. Pengertian sunnah yang dimaksud di sini sebagaimana kaidah disebutkan ya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqibu ala tarikihi. Itu adalah diberikan pahala bagi siapa yang menjalankannya dan tidak dihukum, tidak berdosa bagi siapa yang meninggalkannya. Ini tentang yang dimaksud sunnah ya, yang insyaallah pada malam hari ini kita kaji bersama. Namun demikian ada juga yang ya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu yusabu ala fa'ilihi wal khasiru ala tarikihi, ya, mendapatkan pahala bagi siapa yang menjalankannya dan menjadi orang yang merugi bagi siapa yang meninggalkannya. Jadi kalau kita mau kaji tentang sunnah-sunnah Nabi dalam sehari semalam, yaitu bisa ya begitu banyak, bahkan sampai 1000 dalam sehari semalam itu terdapat sunnah-sunnah Nabi kalau kita mau ya mengkajinya. Maka di dalam kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi ya, itu dalam rangka kita ya, bentuk cinta kita kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Jadi Nabi disuruh menyampaikan ya kepada umatnya, hai umatku, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Nabi suruh ngomong kepada umatnya, hai umatku, kalau engkau cinta kepada Allah, bentuk cinta kalian kepada Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka itu adalah orang yang mencintai Allah, dan Allah akan mencintai mereka, dan mereka dosa-dosanya akan diampuni oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengikuti sunnah Nabi dalam hidupnya, maka itu salah satu bentuk cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah Nabi, kalau kita selalu mengerjakan di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi pelengkap amal-amal wajib kita yang kurang. Mungkin dalam sholat wajib kita banyak kekurangan, ada puasa wajib kita ada kekurangan, berbagai kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan itu banyak kekurangan-kekurangan. Maka dari itu dengan sunnah Nabi yang kita kerjakan, ya, yang kita jalankan setiap saat, setiap waktu, maka itu akan melengkapi, memenuhi kekurangan-kekurangan di dalam kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, yaitu sunnah mulai dari bangun tidur. Ketika kita tidur, kemudian kita bangun, apa yang disunahkan? Satu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ya, menurut Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar, fastaiqadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangun dari tidurnya, fajalasa, kemudian Nabi duduk. Bangun tidur, duduk dulu, ya. Kemudian yamsahu an-nauma an wajhihi. Kemudian dia mengusap tuh mukanya biadihi, dengan tangannya. Jadi bangun dari tidur, kemudian duduk, setelah duduk diusap apa? Mukanya pakai tangannya. Itu sunnah. Berarti kalau bangun tidur, ya, dia mengusap mukanya dengan tangannya, berarti dia dapat pahala, menjalankan satu sunnah. Kemudian setelah itu sunnah bangun tidur, dia membaca doa bangun tidur. Apa doanya? Yang biasa kita hafal, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da amatana, setelah mau matikan kami. Jadi tidur itu bagian daripada kematian. Maka disebutkan di dalam surah Az-Zumar itu, ketika orang tidur, ruhnya digenggam sama Allah. Ada yang dilepaskan ruhnya, hidup lagi, bangun. Ada yang digenggam terus sama Allah sampai dia dinyatakan wafat dan mati. Maka ketika bangun tidur, itu salah satu doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi, dan hanya kepada Allah an-nusyur. Kita apa? Dikumpulkan. Ya, kembali kepada, itu salah satu doanya. Ada lagi doa yang apa? Yang disunahkan bangun tidur, apa selain doa itu? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah apa? Menyehatkan jasadku, ya. Waradda alayya ruhi, yang telah mengembalikan kepadaku apa? Ruhku. Makanya ketika kita tidur tadi, ruh kita dipegang sama Allah. Makanya salah satu doanya, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi waradda alayya ruhi wa adina, ya, biha bizikrihi, dan diizinkan dengannya apa? Untuk mengingat. Itu salah satu, ya, doa bangun tidur. Usap muka dengan duduk, usap muka dengan tangan, baca doa bangun tidur. Dia mendapatkan dua sunnah. Kemudian setelah itu, ketika bangun tidur, apalagi yang disunahkan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza istayqadha minal lail ya susufahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bangun di malam hari, maka beliau membersihkan fahu, mulutnya, bisiwak, dengan apa? Siwak. Nah, itu kalau ada punya kayu siwak, pakai siwak. Bangun tidur sunnah, berarti dia dapat pahala lagi tuh. Usap mukanya, baca doa, disiwak. Nah, siwak ini ada dua pendapat. Kalau pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, ya, itu termasuk ke dalam siwak itu apa? Sikat gigi. Ya, jadi sikat gigi itu bagian daripada siwak. Karena pendapat mereka itu siwak itu yang penting itu apa? Fungsinya. Jadi dia membersihkan mulut atau gigi. Maka orang yang sikat gigi bangun tidur, dia termasuk orang yang menjalankan apa? Sunnah. Syekh Utsaimin pernah ditanya, bagaimana dengan orang yang dia sikat gigi? Apakah dia termasuk daripada siwak? Jawabannya, ya, dia termasuk bagian daripada apa? Siwak. Ada yang berpendapat, ya, yang dimaksud dengan siwak ya kayu siwak itu pakai
ya kayu siwak. Yang jelas baik dengan menggunakan kayu siwak atau sikat gigi, nah itu termasuk bagian daripada sunnah Nabi, yaitu membersihkan apa? Mulutnya, membersihkan apa? Giginya. Bahkan kata Nabi, ya, seandainya laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak. Kalau siwak itu tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan, aku suruh mereka terus untuk apa? Bersiwak. Itu termasuk bagian daripada sunnah. Kemudian setelah itu apa? Istinsyar. Ya, istinsyar itu apa? Mengeluarkan, menyemburkan air dari hidung. Ya. Jadi ketika kita bangun tidur, itu disunahkan tuh, kayak orang wudhu tuh, menghirup air kemudian dikeluarkan lagi. Istinsyar dan istinsyar, dua-duanya. Ya, karena idza istaiqadha ahadukum min manamihi, kata Nabi, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanshir salasan, hendaklah dia istinsyar, yaitu apa? 3 kali, memasukkan air kemudian mengeluarkan, seperti orang wudhu. Makanya dalam wudhu itu ada istinsyar. Bagaimana? Itu menggunakan air dengan tangannya, langsung berkumur berbarengan dengan apa? Menyedot air kemudian langsung dikeluarkan. Ya, itu bagian daripada sunnah. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena setan itu setiap malam dia bermalam di rongga hidungnya, di sini ada. Makanya sunnah bangun tidur istinsyar. Ya, istinsyar dan istinsyar. Menghirup air kemudian mengeluarkan. Karena setiap malam kita tidur, ya, itu setan bermalam di apa? Di rongga hidung kita. Makanya orang-orang yang apa? Ya, kalau ada orang tidur sampai azan baru bangun, apa kata Nabi apa? Karena syaitan qad bala fi uzunaihi. Nah, setan itu sudah apa? Mengencingi 2 telinganya. Jadi kalau ada orang bangun bablas gitu kan, sampai azan baru bangun misalkan, nah itu dia sudah dikencingi oleh oleh setan. Itu bagian daripada apa? Sunnah. Kemudian yang kelima, mencuci kedua tangan. Jadi kalau bangun tidur, ya, dia mau ambil wudhu misalkan, itu tangannya dicuci dulu. Jadi jangan langsung masuk ke bak atau menyelupkan tangannya ke bak atau ke ember yang ada air misalkan. Ya, karena itu diantara sunnah. Kata Nabi, idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu. Kalau kamu bangun tidur, jangan celupkan tangannya fil ina, yaitu dia apa? Di sebuah tempat itu, di ina itu ya, kayak di ember atau di bak gitu kan, atau di kolam atau di apa itu bak itu yang buat ya ngambil air misalkan. Hatta yagsilaha salasan, sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Itu bangun tidur, yaitu sudah ya kurang lebih ada 5 sunnah yang bisa kita laksanakan. Kalau kita bangun melaksanakan itu semua, nah, maka kita bangun sudah mendapatkan pahala, ya. Kemudian setelah itu sunnah di kamar mandi. Masuk kamar mandi, ya, sebelum masuk baca doa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dapat sunnah lagi tuh. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena kamar mandi itu tempat, ya, tempat tinggalnya setan. Maka dalam apa, ketika mau hendak masuk ke kamar mandi, kita minta perlindungan, doa itu. Baca doa dapat pahala sunnah. Masuknya dengan kaki kiri, pahala lagi karena sunnah Nabi. Karena setiap kali Nabi mau masuk ke kamar mandi, ya, itu mendahulukan kaki kiri, dapat pahala. Ya, kemudian keluarnya dengan kaki kanan, dapat pahala. Baca doa setelah dari kamar mandi, apa? Gufronaka. Cukup apa? Gufronaka. Ya, itu sebagai salah satu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Itu keluar kamar mandi minta ampun, gufronaka. Nah, itu juga dapat apa? Ya, dapat pahala. Jadi masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk baca doa, keluar baca doa. Itu sudah. Jadi rangkaian dari bangun tidur masuk ke kamar mandi itu sudah 10 sunnah Nabi yang kita jalankan itu. Baru bangun tidur masuk kamar mandi. Nah, kemudian di situ, ya, kita ada wudhu. Di dalam wudhu kita itu banyak sekali sunnah.
mengucapkan bismillah. Ya, kalau kita di kamar mandi bisa mengucapkannya sebelum masuk. Bismillahnya mengucapkan sebelum masuk. Itu bagian daripada sunnah. Ya, jadi sebelum wudhu membaca bismillah. Kemudian membasuh telapak tangan 3 kali. Ya, dengan 3 kali bagian daripada sunnah. Ya. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, tadi yang saya sampaikan, di dalam berkumur-kumur dan istinsyak, ya, ketika berwudu itu sunnahnya sekaligus. Jadi kita ambil air, dimasukkan kumur, hidung kita langsung menghirup dan langsung mengeluarkan. Ya, kita ambil air, kumur langsung menghirup dan keluar. Itu sunnah daripada apa? Ya, istinsyak ya, di dalam wudu. Ya. Kemudian, ya, di antara sunnah-sunnah lagi adalah bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur. Jadi kalau ketika berkumur-kumur itu ya dia bersungguh-sungguh, kecuali apa? Illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan puasa. Jadi kalau dalam keadaan tidak puasa, itu kumur-kumur dan istinsyaknya, kata Nabi, wabalik, itu benar-benar apa? Disuruh bersungguh-sungguh, ya. Kemudian bersiwak. Jadi bangun tidur disunahkan siwak, sebelum wudhu itu disunahkan lagi siwak. Kapan? Sebelum kumur-kumur. Jadi sebelum kumur-kumur itu disunahkan dulu apa? Siwak ketika mau berwudu, ya, sunnah. Kemudian kalau dia ada jenggot, ya, di sela-sela jenggotnya itu bagian daripada sunnah. Dan mengusap kepala itu seluruhnya, semua bagian tangan atau kaki itu 3 kali di dalam membasuh, kecuali apa? Kepala. Sunnahnya ketika berwudu kepala itu dibasuh cuma apa? 1 kali. Tapi kalau tangan, kaki, itu sunnahnya berapa? 3 kali. Dan sunnahnya diawali dari yang tayamun. Tayamun itu yang kanan dulu. Jadi ketika berwudu itu semua bagian yang dibasuh dulu itu bagian-bagian kanan. Itu sunnahnya. Ya. Nah, kemudian diantara sunnah dalam wudu juga melebihkan bagian seperti tangan ilal marafiq. Ya, kalau membasuh tangan sampai siku, dilebihkan itu lebih afdal, sunnah. Kaki sampai mata ka'bain, sampai mata kaki, dilebihkan sampai betis. Karena Nabi kadang dia ketika wudu tangannya dilebihkan, ya, kakinya dilebihkan, ya, sampai pertengahan apa? Betis. Yaitu bagian daripada, ya, sunnah, ya, ketika dia ketika berwudu, ya. Kemudian setelah berwudu membaca syahadat, itu bagian daripada sunnah atau disebut dengan doa setelah wudu. Makanya setelah wudu ada orang hafal nggak doa setelah wudu? Saya nggak hafal. Coba baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang disunahkan setelah wudu. Ya, jadi membaca doa apa? Setelah wudu. Apa faidahnya ataupun apa manfaat daripada membaca doa itu? Kata Nabi, siapa yang berwudu secara sempurna asbagul wudu, jadi diurut tuh dari bismillahnya, ya, kemudian dari mencuci tangan, kumur sampai terakhir dia wudu dengan sempurna. Setelah wudu membaca syahadat, kata Nabi, futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah, pintu surga yang 8 dibuka sama Allah. Ya, dia boleh masuk melalui pintu yang mana saja. Nah, itu disunahkan. Ya, jadi setelah berwudu, yaitu disunahkan apa? Membaca syahadat. Ya, ada juga yang tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau sampai ini aja boleh. Asyhadu alla ilaha illallah, ya, la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ, ya, sudah, itu boleh. Ya, itu sunnahnya. Kemudian kalau kita sholatnya berjamaah, datang ke masjid, maka disunahkan wudhunya di mana? Di rumah. Kenapa? Wudhu di rumah itu ada manfaat, keutamaan yang besar. Apa kata Nabi? Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia jalan ke rumah daripada rumah-rumah Allah, maksudnya kemana? Ke masjid. Liyaqdiya fardhah, untuk menunaikan kewajibannya, min faraidillah, dari kewajiban-kewajiban Allah, itu melaksanakan sholat 5 waktu. Kanat khotwatahu ihdahuma, maka
setiap langkahnya, satu langkahnya tahuttu khati'ah, menghapuskan satu kesalahan. Jadi kalau kita wudunya dari rumah, jalan kaki menuju masjid, setiap kita melangkah satu langkah, ya, maka diampuni apa? Kesalahan-kesalahannya, ataupun diampuni dosa-dosa. Wal ukhra, dan yang langkah yang lainnya tarfa'u darajah, mengangkat derajatnya. Makanya ketika berangkat dari rumah ke masjid, Nabi mengatakan apa? Fa'alaikum bisakinah. Datangnya dengan apa? Tenang. Jangan terburu-buru. Langkahnya itu apa? Apa namanya itu? Kecil-kecil nggak apa-apa. Sehingga apa? Langkahnya banyak. Semakin banyak langkahnya, ya maka semakin banyak keutamaannya. Setiap langkah dihapuskan apa? Kesalahannya. Maka dipastikan kalau mau ke masjid, ya sebelum azan sudah jalan. Nah, tapi kalau pas qomat baru jalan, jalannya pelan-pelan, ya ketinggalan nanti jamaahnya. Ya. Itu disunahkan. Itu di dalam ya berwudu. Kemudian ketika berwudu itu disunahkan dengan hemat airnya. Jadi kalau kita itu wudu, airnya menggunakan dengan air yang hemat sedikit, itu bagian daripada sunnah, lebih afdal. Maka kalau wudu airnya banyak, yaitu bagian daripada israf. Bisa jadi mengurangi pahala apa? Wudunya. Bahkan meskipun kita itu wudunya di mana? Di sungai. Sungai itu air mengalir begitu aja. Itu dalam hal wudu itu nggak boleh mentang-mentang di sungai. Dia wudu udah ngambil airnya tuh, cuci mukanya pakai ember misalkan. Nah, ini nggak mubazir, karena air tetap meskipun di sungai dalam hal wudu, nah itu harus apa? Melakukan apa? Hemat gitu. Bahkan kalau Nabi itu apa? Dia wudunya menggunakan satu apa itu? Pernah Nabi itu dalam hal wudu menggunakan satu mud air gitu ya. Satu mud itu ya seukuran tangannya itu. Ya, itu cukup. Bahkan ini satu apa? Satu gelas. Ini buat wudu bisa. Ya, cukup nih. Nah, gimana prakteknya? Nah, bisa dipraktekkan nanti. Nah, bisa kalau Bapak lihat di YouTube itu wudu dengan air satu gelas, bisa nggak? Bisa. Ya, nanti bisa di apa? Dipraktekkan atau nah itu bagian daripada apa? Sunnah. Dan sunnah yang berikutnya dalam hal wudu adalah sholat 2 rakaat ba'da wudu. Ya mungkin jarang kita melakukan. Jadi kalau setelah selesai wudu itu disunahkan sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, man tawaddo'a nahwa wudu'i, siapa yang berwudu seperti wudu aku, cara aku berwudu, kata Nabi, hada, seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsah, yang kemudian dia tidak apa? Mengerjakan sholat 2 rakaat, dia tidak berbicara ya dengan dirinya sendiri, la yuhaddisu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu diampuni. Setiap kali wudu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu namanya, ya, kemudian dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berapa sunnah-sunnah wudu. Jadi kalau kita berwudu mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka setiap wudu yang mengikuti sunnah Nabi itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keutamaan wudu yang sempurna, kata Nabi, ma minkum min ahadin, siapa di antara kalian yatawaddau, yang berwudu, fayuhsinul wudu, dia baguskan wudunya, jadi nggak ngasal. Ada orang yang wudu ngasal, ya cepet-cepet, buru-buru, ada bagian yang ketinggalan, yang nggak sempurna. Ini dia membaguskan wudunya, summa yaqumu, kemudian dia berdiri untuk sholat, fayarka'u raka'ataini, kemudian dia sholat ya 2 rakaat, yukbilu biqalbihi, menghadirkan hatinya, wa wajhihi, dan wajahnya, dia betul-betul khusyuk salatnya. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga, wa ghufira lahu, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Nah, itu dari sunnah. Kemudian yang selanjutnya, sunnah ketika memakai alas kaki, sandal, bisa sepatu atau sandal, alas kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan kita setiap hari pakai sandal. Mau pergi ke masjid pakai sandal, berangkat keluar lagi pakai sandal. Dari rumah kita pakai sandal, buka sandal berapa kali tuh? Pernah itu enggak? Ya, itu mau ke warung samping rumah pakai sandal, ya nanti ngeluarin lagi, lepas lagi, pakai lagi, lepas lagi.
itu memakai sendal, melepas sendal itu ada sunnahnya. Ya, maka Nabi mengatakan, "Idza inta'al ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian memakai alas kaki, sendal, baik sendal atau sepatu lah alas kaki, fal yubda bil yumna, mulai dengan kaki kanan, dapat pahala itu. Pakai sendal, pakai kaki, diawali dengan kaki kanan, itu dapat pahala. Fal yubda, ya fal yabda bil yumna, wa idza khala'a fal yabda bishimal. Kalau melepasnya pakai kaki kiri. Jadi setiap kali memakai sendal, bolak-balik pakai sendal, melepas pakai sendal, pakai awal kaki kanan, melepas kaki kiri dulu. Itu dapat pahala, termasuk sunnah Nabi. Wa yuna'ilhuma jami'an. Kalau mau pakai sendal, dipakai semuanya. Kalau mau awyakhla'huma, kalau mau melepasnya jami'an, lepas dua-duanya. Makanya dilarang, tidak boleh latam syahadukum bina'lin wahidah. Tidak boleh kamu jalan pakai satu sandal. Jadi kalau ada pakai sandal itu nggak boleh satu. Kenapa? Inna syaitana yanta'ilu bina'lin wahidah. Syaitan itu pakai sandal dengan satu dengan satu sandal. Makanya dalam berjalan kalau pakai sandal tidak boleh satu, harus dua. Kalau nggak mau pakai sendal, mendingan dilepas dua. Kalau mau dipakai dua-duanya, kalau nggak dilepas dua-duanya. Kenapa? Ada yang menerangkan kita di dalam hal itu pun harus berlaku adil. Kalau pakai sendal satu, yang satu enggak, itu namanya tidak adil. Itu yang satu. Ada yang berpendapat. Yang kedua, ya, kalau dia pakai sendalnya satu, itu jadi perhatian orang. Jadi orang ngeliat, itu orang stres apa gila. Ya, mencari perhatian orang itu dilarang. Jangankan dengan yang buruk, yang nggak baik, dengan perkara-perkara yang mungkin mubah-mubah boleh baik gitu, kalau tujuannya untuk mencari perhatian orang itu dilarang. Maka ada yang mengatakan, kenapa tidak boleh pakai satu sendal? Karena itu bisa menarik perhatian orang, dan orang bisa menuduh dia entah sebagai hal-hal yang buruk gitu kan. Oh, dia ini orang stres atau orang gila dan lain sebagainya. Ya, itu bagian sunnah ketika memakai sendal. Jadi itu pun kita setiap hari berapa kali pakai, berapa kali lepas. Setiap mau pakai, awali dengan kaki kanan, lepas, awali dengan kaki kiri. Itu dapat pahala tuh. Pakai sendal juga dapat pahala. Kenapa? Mengikuti sunnah. Kemudian dalam berpakaian, selama ini kita pakaian, ini kan sehari kita ganti pakaian berapa kali? Ya, itu ketika berpakaian itu pun banyak sunnahnya. Awal, pertama, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala. Ya, karena Nabi setiap dia mau berpakaian diawali dengan bismillah. Ketika memakai pakaian, baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari kebaikan dari pakaian yang dibuat ini. Ya, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari pakaian yang dibuat ini. Sampai sedemikian tuh. Mau pakai baju ada doanya. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan pakaian ini saya minta kebaikan. Dengan pakaian yang saya pakai, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dari pakaian yang dibuat ataupun yang dipakai ini. Ya, itu ada doanya, dapat pahala lagi ya ketika dia membaca doa. Kemudian sama, memakai pakaian baju pun diawali dengan bagian kanan. Jadi setiap memulai dengan kanan, itu sunnah Nabi, dapat pahala ya. Karena Nabi bersabda, idza labistum, jika kalian memakai pakaian, fabda'u, maka mulailah bi aimanikum, dengan bagian kanan kalian. Pakai celana sama, masukkan kaki kanan dulu. Buka celana, awali dengan kaki kiri dulu. Nah, itu juga bagian daripada sunnah. Jadi baju celana sama, diawali dari yang kanan, diakhiri membukanya dengan yang kiri. Diawali pakai dengan bismillah dan membaca doa. Maka itu bisa mendapat pahala. Kemudian sunnah ketika kita keluar dari rumah. Setiap hari kita masuk rumah, setiap hari kita keluar rumah. Dalam sehari kita keluar rumah itu berapa kali? Ya,
Jadi setiap kali masuk ke rumah, keluar rumah, baca ya yang disunahkan, mengikuti. Nah, itu dapat pahala. Pertama, berzikir kepada Allah. Kata Nabi, idza dakhala ar-rajul baitah, seseorang kalau dia masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha inda dukhulih, maka hendaklah dia berzikir ketika mau masuk ke dalam rumahnya. Apa yang zikirnya? Baca bismillah, ucapkan salam, ada doa masuk rumah. Gimana doa masuk rumah? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu dapat pahala. Di sini bismillah. Assalamualaikum. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Setiap kali dia masuk rumah baca doa itu. Kan saya cuma ke rumah cuma buang sampah doang, masuk lagi, masih baca doa lagi. Iya. Setiap dia masuk rumah baca doa dapat pahala. Karena itu bagian daripada apa? Ya, sunnah Nabi. Kemudian apa? Siwak. Jadi siwak itu sunnahnya banyak pelaksanaannya. Bangun tidur disunahkan siwak. Mau wudu disunahkan. Setiap mau masuk rumah itu disunahkan siwak. Apa kata Nabi? Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala baitahu, Nabi kalau masuk ke dalam rumahnya bada abis siwak. Nabi selalu memulai dengan siwak. Nah, itu hanya penting ya, kalau punya siwak ada di kantong, kalau punya itu bisa ya, setiap mau wudu siwak dulu, ya mau sholat siwak dulu. Bahkan kalau mau baca Al-Quran itu sunnah juga membersihkan apa? Mulut dengan siwak. Ya. Kemudian ketika dia itu masuk, kemudian keluar, ketika keluar dari rumah disunahkan baca doa. Gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu apa? Ya, itu dapat pahala. Itu sunnahnya. Setiap kali keluar dia baca doa itu. Karena ada hadis, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang keluar dari rumahnya dia membaca doa itu, maka yuqalu hinaidin, dikatakan kepadanya ketika dia membaca doa itu, hudita wa kufita wa wukita, maka dia akan diberikan petunjuk, dia dijaga, dia dijamin keselamatannya. Orang yang keluar rumahnya mau kerja, mau belajar, mau sekolah, mau apa, aktivitas apa, mau belanja, keluar dari rumah dia baca doa itu, akan Allah berikan dia petunjuk, Allah akan berikan dia apa? Dijaga selama apa? Perjalanannya. Maka setan yang lain berkata, bagaimana mungkin kita bisa mengganggu, bagaimana bisa mungkin kita apa? Ya, menggoda orang yang dijaga sama Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang dijamin sama Allah. Maka sunnahnya itu, ya, setiap kali keluar rumah dia membaca doa itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka dia akan mendapatkan ya pahala. Jadi masuk rumah, keluar rumah, baca doa, itu bagian daripada sunnah-sunnah. Kemudian ketika berangkat ke masjid, apa di antara sunnahnya? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamun nas, seandainya manusia mengetahui mafin nida, apa yang ada di dalam azan. Azan itu ya apa namanya, amalan yang pahalanya sangat besar. Kalau orang tahu pahala muazzin itu, orang berebut itu jadi muazzin. Wasofil awal, kalau andai kata manusia tahu itu azan keutamaannya, sof yang pertama kata keutamaannya, summalam yajidu, kemudian dia tidak mendapati itu, dia nggak bisa azan atau dia nggak bisa mendapatkan sof, illa ayastahimu alaihi, kecuali untuk bisa azan, untuk bisa mendapatkan sof yang pertama itu diundi dulu, ya. Maka kata Nabi, lastahamu alaihi, pasti manusia akan berlomba-lomba untuk apa? Mengundi untuk bisa azan, untuk bisa mendapatkan sof yang pertama. Walau ya'lamu ma fitah jizil, dan siapa orang yang mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid. Nah, jadi belum azan nih, ya, 10 menit, 15 menit sebelum azan dia sudah datang duluan bersegera. Kalau orang tahu keutamaan bersegera menuju masjid, lastabaqu ilaihi, pasti orang berlomba-lomba itu, ya, untuk lebih dulu datang ke masjid. Kalau tahu, mungkin kebanyakan orang nggak tahu, makanya datangnya kalau udah qomat baru datang. Atau kalau imamnya bacanya banyak, panjang misalkan, ntar dulu, ya, kalau udah Fatihahnya baru datang. Karena kita nggak tahu sesuatu, kata Nabi,
satu amalan yang tidak diberitahukan keutamaannya sebesar apa, itu pertanda bahwa amalan itu pahalanya sangat besar. Puasa itu enggak Allah kasih tahu. Sampai kata Nabi, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalas. Itu tandanya pahalanya enggak kebatas. Sabar itu amalan, ya, perbuatan yang pahalanya bi ghairi hisab, tanpa batas. Maka orang yang sabar itu pahalanya Masya Allah nggak terhingga. Begitu juga sop yang pertama, muazin, ya, itu pahalanya luar biasa, sangat besar sekali. Maka orang yang sholatnya selalu di sop yang pertama, orang yang suka azan, oh nanti di akhiratnya baru tahu. Maka orang yang dia nggak tahu, baru nanti, oh itu tukang azan ternyata di akhirat. Ya, walau ya'lamuna ma fil atamah, siapa yang tahu keutamaan sholat isya wasubhi dan sholat subuh. Kalau orang tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, la atau huma walau habwan, pasti orang akan mendatangi untuk isya, ya, berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, meskipun dia merangkak, dia akan datang tuh sholat isyanya di masjid berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Artinya apa? Maka sholat isya, sholat subuh itu punya keutamaan. Itu di antara sunnah. Jadi bersegera menuju masjid. Masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dapat pahala, ya. Masuknya dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Keluarnya baca doa lagi, ya. Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Itu doa. Itu juga mendapatkan apa? Pahala. Kemudian jalannya, ya, menuju masjid dengan apa? Dengan melangkahkan kakinya. Nah, itu juga bagian daripada apa? Ya, sunnah, ya, sunnah Nabi. Dan setelah itu ada sholat namanya sholat tahiyatul masjid, ya. Dia akan mendapatkan, ya, sunnah, sholat sunnah tahiyatul terakhir, ya. Yang selanjutnya adalah dalam azan. Sunnah dalam azan. Ketika muadzin mengumandangkan azan, maka disunnahkan kita mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau dia membaca Allahu Akbar, kita memang, ya, mengikuti Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, disunahkan setelah kita mendengar muazin selesai mengumandangkan azan, ya, maka disunahkan untuk membaca di antara doanya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Itu bagian daripada apa? Nah, sunnah. Kemudian kita disunahkan setelah mendengar selesai muazin membaca apa? Azannya, mengumandangkan azannya, kita disunahkan untuk bersolawat. Gimana solawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunnah ternyata. Dalam hadis Nabi, kata Nabi, idza sami'tumul muadzin, kalau muadzin kamu mendengar azan, muadzin mengumandangkan azan, faqulu mislama yaqul, kamu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Summa shollu alayya, kemudian kalian bersalawat untukku, fa innahu man shalla alayya sholatan, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas salawatnya apa? 10 salawat. Jadi disunahkan itu. Jadi baca doa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bi islami dina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau doa apa? Salawat Ibrahimiyah. Nah, baru setelah itu, setelah salawat, baru baca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, siapa yang membaca doa setelah azan, maka dia berhak nanti pada hari kiamat mendapatkan apa? Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkan lagi setelah itu baca doa. Doa apa? Masing-masing hajatnya. Itu waktu mustajab setelah azan. Jadi ada waktu mustajab itu setelah doa setelah azan, kita berdoa minta kepada Allah. Itu termasuk bagian dari waktu yang ya, waktu yang mustajab, ya. Begitu juga dalam iqomah.
Jadi ketika iqamat itu dikumandangkan, kita mengikuti seperti yang dikumandangkan oleh apa? Ya, muadzin tadi, iqamah. Nah, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nah itu sama seperti azan. La haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana dengan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah? Itu ya, sama seperti qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, setelah itu baru ya dia melaksanakan apa? Ya, melaksanakan sholat. Itu bagian daripada sunnah-sunnah. Tentu ini baru sebagian ya. Nah, tadi yang kita kaji bersama, mulai dari bangun tidur, ke kamar mandi, kemudian di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, bagaimana sunnah-sunnah, itu semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu, maka setiap apa yang kita mungkin kita nganggap biasa, pakai sendal, mungkin kita nganggap biasa aja. Ya, itu bukan bagian dari ibadah mungkin. Ada yang ya pakai sandal ngasal aja gitu. Tapi ternyata dalam memakai sandal pun ada nilai apa? Ibadah. Kalau itu mengikuti apa? Sunnah. Jadi semua yang diajarkan oleh Nabi, tata cara yang dilakukan oleh Nabi, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, itu bagian dari sunnah, dan yang kita lakukan dihitung sebagai apa? Pahala. Ya mungkin ya, tentunya masih banyak ya. Di sini ada lebih dari 1000 amalan. 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Oh, ini masih banyak sekali ya. Belum nanti sunnah-sunnah di dalam sholat setiap hari kita. Itu banyak sekali sunnah di dalam sholat. Mungkin ini untuk kalau dalam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum nanti ditutup, mungkin ada sesi tanya jawab. Dipersilakan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Ada nggak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau sholat di masjid, kita di rumah, sholatnya di rumah atau Sholatnya di masjid. di masjid? Iya. Nah, jadi ketika kita wudunya di rumah, nah itu keutamaan. Kan kita melangkah. Kalau wudunya di rumah, sholatnya di rumah, nggak ada langkahnya. Nah, tadi kan keutamanya. Kalau kita wudunya di rumah, setiap langkah kita berangkat, berarti berangkat ke masjid, maka setiap langkah kita menghapuskan dosa, yang satunya mengangkat derajat kita. Itu ya. Jadi untuk yang dimaksud wudu di rumah, yaitu sholatnya di mana? Di masjid. Karena sholat di masjid lebih ya lebih utama. Nah, bahkan perbandingannya apa? Sab'ata wa syrid, 27 derajat. Di sholat di rumah nilainya 1, datang ke masjid 27 kali lipat keutamaannya. Gitu ya Pak ya. Jadi sholatnya kita di masjid. Yang lain mungkin? Isa belum nih? Belum ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat tahiyatul masjid sama sholat sunnah itu bisa nggak Ustaz? Kalau digabung? Iya. Ya. Setiap sholat sunnah yang kita lakukan di masjid itu hitungnya sebagai tahiyatul masjid. Jadi kalau misalkan kita mau sholat duha, datang ke masjid langsung sholat duha, itu hitungannya sudah masuk tahiyatul masjid. Atau habis wudhu datang sholat sunnah wudhu, hitungannya tahiyatul masjid. Nah, jadi tidak lagi melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sudah dihitung tahiyatul masjid. Jadi setiap sholat yang dilakukan di masjid ya itu kehitung sebagai tahiyatul. Oh, tapi saya mau sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu sholat sunnah yang lain, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi misalkan dia nggak niat tahiyatul masjid pun ya, lalu dia datang ke masjid nggak duduk dulu, sholat sunnah apapun bentuk sholat sunnahnya dihitung sebagai tahiyatul masjid, gitu Pak ya. Jadi mau sholat wudhu, setelah wudhu mau sholat duha, mau sholat tahajud atau sunnah-sunnah yang lainnya, itu dihitung tahiyatul masjid. Kecuali kalau misalkan datangnya sebelum azan, dia mau ke masjid nih, nunggu waktu azan datang, dia langsung sholat tahiyatul masjid, itu nggak apa-apa. Gitu. Tuh lain.
Cukup ini. Tutup apa lanjut ini? Ya. Kira ada yang mau bertanya lagi ya? Ya. Misalnya nih, kita mau sholat subuh, kopiahnya takut lambat, nggak dapat subuh, jamaah. Kopiahnya subuhnya di rumah, itu gimana? Boleh nggak? Ya, kalau seandainya kita yakin sholat qobliyahnya di rumah tidak terlambat, lebih afdol. Tapi kalau kita qobliyahnya di rumah mesti terlambat, ya lebih baik kita lebih awal datang ke masjid. Ya, memang sholat sunnah itu afdolnya di rumah, afdolnya. Tapi kalau misalkan kita sholatnya di rumah, sholat sunnahnya qobliyah, tapi ternyata jamaahnya tertinggal, maka kita lebih mengutamakan itu. Makanya datangnya lebih awal, qobliyahnya di masjid aja. Ya, qobliyahnya di masjid sehingga ya dia sholat jamaahnya tidak tertinggal. Karena sholat berjamaah itu di samping tadi keutamaannya lebih banyak, yang kedua ada jaminan siapa orang yang tidak pernah tertinggal selama 40 hari, tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka dia terbebas dari dua perkara, baro'atani. Satu, terbebas dari sifat kemunafikan. Yang kedua, terbebas dari neraka. Jadi orang kalau sholatnya terus berjamaah di masjid, bahkan setiap takbiratul ihramnya tidak pernah ketinggalan, ya, maka itu udah dijamin mesti meninggalnya masuk surga. Nah, itu keutamaannya, ya. Maka diusahakan kalau memang kita bisa ya kalau bisa ya diusahakan lebih awal sehingga jamaahnya tidak tertinggal. Nah, gitu ya. Cukup mungkin ya. Sudah masuk. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.